samudra, di dalam badai bergelora. Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari
Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan badan yang sehat kepada kami. Kami mau serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini, walaupun kami masih secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap jaringan yang kami pakai. Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Berikan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh kami semuanya. Sehingga kami boleh tahu Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar akan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lihat video cerita pendek inspirasi pada pagi hari ini. Bang, tukang tempel ban di mana ya di daerah sini? Aduh, kalau tukang tempel di sini nggak ada lah bang. Kalaupun ada, kita harus jalan lagi di sana sekitar 30 menit lah kalau jalan. Dut, sini Dut. Ki, Mau kemana kau Dut? Oh iya, kau kerja apa sekarang Dut? aku sekarang buka usaha Ki. Alhamdulillah buka tempel ban. Tukang tempel ban, nggak ada faedahnya. Mending kau mulung bersihkan ini kotoran-kotoran yang ada di sekitar sini lah. Nggak ada faedahnya lah tuh tukang tempel ban lah. Buat malu aja kau ah. Kalian sudah melihat video pendek pada pagi hari ini. Ceritanya sangat sederhana. Nah, kita mau belajar tentang video ini supaya kita apa? Jangan sampai kita sombong, ya. Pekerjaan apapun di dunia ini, ya, yang penting halal pasti akan menghasilkan uang. Semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Kita mau miskin, kita mau pintar, kita mau pandai, semuanya sama. Jadi apa yang kita miliki, kita nggak usah sombong. Kalau kalian cantik, kalian pintar main apapun, pintar di sekolahnya, punya talenta menari, menyanyi, main musik, jangan sombong. Ya, itu semua adalah talenta yang Tuhan berikan kepada kita dan kita harus belajar untuk memberikan apa yang Tuhan sudah miliki itu kepada orang lain. Ya, apapun keadaan kita nggak boleh sombong. Seperti yang cerita video tadi. Ya. Dia sangat meremehkan seorang pekerja penambal ban. Ya. Memang berapa sih kalau kita misalnya ban motor atau sepeda kita bocor, kita pergi ke tukang tambal ban. Itu memang sangat sedikit, tapi apa? Itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Ya. Kalau tidak ada mereka, kita nggak bisa. Misalnya sepeda kita bocor, kita naik lagi nggak bisa. Ya. Jadi apapun pekerjaan yang kita miliki, apapun keadaan kita mau belajar bersyukur. Jangan sombong, tapi kita harus belajar untuk apa? Menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Kak Yeni kasih judul adalah The Best of Me, ya. Kita mau belajar tentang Nabi Ezra, ya.
Nabi Esra itu dari Perjanjian Lama, ya. Mungkin kita jarang untuk membaca Alkitab di Nabi Esra ini, ya. Nabi Esra ini hidup di Perjanjian Lama. Nah, dia adalah seorang pembuangan dan dia mau pulang ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk membangun bait Allah. Nah, Nabi Esra ini banyak belajar dan dia menjadi ahli Taurat. Ya, kalau di tempat kita ini sekarang mungkin dia belajar untuk menjadi seorang pendeta. Nah, Nabi Esra ini juga gitu. Dia mempelajari Alkitab dan dia menjadi seorang yang ahli dalam Alkitab. Nah, apa yang terjadi? Apakah dia sombong? Tidak. Walaupun dia pintar dan sudah mempelajari Alkitab, dia tidak sombong. Tapi dia menyalurkan kepandaiannya ini kepada orang lain. Ya, dia memberi pelajaran kepada orang-orang Yerusalem dan orang-orang di sana menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, belajar dari Nabi Esra. Dia sudah pintar, tapi apa? Dia nggak sombong. Tapi dia mau memberikan kepandaiannya itu kepada orang lain. Nah, seringkali kita itu pengen menjadi orang yang paling nomor satu, ya, pengen menjadi juara, pengen menjadi seorang yang nomor satu pokoknya. Wah, pokoknya aku pengen menjadi juara satu. Pokoknya aku harus menang di dalam perlombaan apapun. Kita seringkali seperti itu. Dan itu seringkali pengennya orang itu menjadi orang yang nomor satu. Iya apa iya? Nah, pasti iya kan? Kita pengennya menjadi orang yang nomor satu, kepengen juara. Nah, itu sangat biasa di dalam kita. Tapi apa? Jangan seperti itu. Itu nggak boleh, ya. Nanti kalau kita menjadi nomor satu, akhirnya kita sombong, nggak ada gunanya. Ya, boleh aja kita pengen menjadi yang terdepan, kita pengen bisa menjadi juara satu. Tapi dengan apa yang sudah kita miliki dan kita menjadi seorang pemenang, kita nggak boleh sombong. Ya, Allah tidak menginginkan kita menjadi orang yang sangat ambisius. Nah, Tuhan kita nggak mau seperti itu, ya. Tapi dia mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong. Nah, di dalam kitab Esra 7 ayat 10, kita mau baca Esra 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, ya, belajar tentang Taurat Tuhan, dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, dia pengen belajar tentang Alkitab dan mengajar kepada orang Israel. Apa yang terjadi? Dia juga seperti itu. Dia mengajar di Israel dan banyak orang-orang yang menjadi tahu tentang Alkitab. Ya. Bahkan di Yerusalem, dia menjadi orang kepercayaan. Dia mengajar banyak orang. Nah, itu kalau kita pandai harus seperti itu. Harus mempergunakan talenta yang kita miliki kepada banyak orang. Jangan pelit kalau kita punya ilmu yang pintar. Jangan pelit kalau kita pandai dan tidak mengajarkan kepada orang lain. Itu nggak boleh. Ya. Allah ingin kita nggak terlalu ambisius dan menjadi orang nomor satu. Tetapi melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Dan menjadi orang yang ahli di bidang yang kita kuasai. Itulah yang terpenting. Allah tidak ingin kita berhenti sampai pada satu titik, ya. Allah mau kita belajar terus, ya, serta melakukan dan meraih yang terbaik, ya, yang bisa kita kerjakan dan kita harus terus-menerus belajar, ya, serta melakukan dan meraih yang terbaik dan jangan sombong. Itulah, ya, jangan sombong. Segala sesuatu adalah titipan Tuhan. Dan hanya sementara. Tuhan bisa mengambil apapun itu tiap saat, tiap waktu. Ya. Bagaimanapun semua bakat dan keahlian yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Ya. Semua bakat itu adalah pemberian Tuhan. Kepandaian kamu, misalnya kamu suaranya bagus, bisa main musik, semuanya dari Tuhan. Ya. Itu sebabnya kita nggak boleh pelit ilmu dan harus mau berbagi kepada orang lain. Karena sama halnya kita sudah menjadi berbuat bagi orang lain, ya. Jadi
Apa yang kita miliki itu semuanya adalah titipan Tuhan. Apa yang kita miliki harus kita berikan juga kepada orang lain. Kalau kita memberikan satu ilmu kita kepada orang lain, Tuhan akan menggantikan 2 ilmu kepada kita. Kalau kita mau memberikan 5 ilmu kepada orang lain, ini misalnya ya, Tuhan akan menambahkan kita 10 ilmu itu kepada orang lain. Jadi apa yang kita miliki itu semua adalah pemberian Tuhan. Jangan pelit ya, ingat jangan pelit. Berikan yang kita miliki itu kepada orang lain juga. Harus mau berbagi seperti Ezra. Dia bertekad terus. Dia bertekad untuk mempelajari firman Tuhan dan dia mau membagi kepada orang lain. Ya, ingat, apa yang kita miliki itu adalah semuanya pemberian Tuhan. Ya, ingat itu. Tuhan yang kita miliki tahu apa yang kita punyai. Bahkan kalau kita sebelum berdoa Tuhan sudah menyediakan, apalagi yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan. Waktunya itu beda-beda. Tuhan tahu waktu yang tepat buat kita. Jadi ingat, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, semuanya titipan Tuhan. Ya, semuanya dari Tuhan dan ayo kita belajar untuk berbagi kepada orang lain. Apa yang kita miliki, orang tua kita, kekayaan kita, adik kita, kakak kita, semua adalah pemberian Tuhan. Tuhan bisa mengambilnya kapanpun. Ya, ingat, jangan sombong seperti cerita tadi. Ya, film pendek walaupun sangat sederhana, tapi menginspirasi kita. Bagaimana kita harus memperlakukan kepada orang lain. Bagaimana kita harus menganggap orang lain itu. Ya, ingat cerita tadi, jangan sombong. Ya, cerita firman Tuhan cukup sekian, walaupun sangat sederhana, tapi Kak Yeni percaya firman Tuhan pada pagi ini akan tumbuh di dalam tanah yang subur dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita mau berdoa sebelum kita menutup firman Tuhan pada pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun sangat sederhana, walaupun sangat singkat, tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu akan tumbuh di dalam tanah yang subur. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anak yang mendengarkan Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, mereka akan bertumbuh terus di dalam Engkau. Mereka akan berbuah dan semakin banyak buah yang kami berikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak kami Tuhan, berkati sekolahnya Tuhan. Kalau beberapa hari ini Tuhan banyak sekali sakit penyakit maupun virus-virus yang ada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu itu akan nyata di dalam kehidupan kami. Halaukan dan jauhkan dari mara bahaya apapun dan sakit penyakit apapun. Tuhan lindungi kami Tuhan, sertai kami selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.